Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardis somad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, raditu billahi rabba wa bi islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman wa zidna fahman wa ja'alna minas sholihin. Hadratul mukarramin, para ulamaul amilin, para kiai, para hujat, para asatid, para tokoh masyarakat, jamaah Masjid Jami Al-Manan, hafizakumullah wa ri'akum, wa zadanallahu ilman wa khirsa. Nah, kesempatan subuh ini kita akan kupas soal makar. Ini sambungan dari kajian hijrah, jadi kita kupas soal makar. Karena gini jamaah, pada pertemuan yang lalu kan kita sudah bahas bahwa hijrahnya ulul azmi itu karena adanya makar manusia kepada Allah. Makar manusia pada para nabi dan rasulnya, pada ulul azmi. Kemudian datanglah perintah hijrah ya kepada ulul azmi untuk menghindari makar tersebut gitu ya. Jadi konteksnya hijrah itu fungsinya untuk menjaga akidah, menjaga tauhid kepada Allah supaya agama Allah itu tidak lenyap. Ya, keimanan kepada Allah supaya tidak lenyap di muka bumi ini. Wa qala Allah Ta'ala yukhadi'unna Allah wallazina amanu. Nah, ini Allah menyampaikan, berfirman bahwa ada orang-orang yang hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa may yakhda'una ila anfusahum wa may yash'urun gitu. Padahal mereka itu hanya menipu diri mereka sendiri ya. Sedangkan mereka itu tidak sadar gitu. Seperti orang kafir, orang munafik ya, orang fasik, terus ulama su dan sebagainya ya. Itu termasuk orang-orang yang menipu diri sendiri itu gitu. Sehingga banyak yang tertipu gitu, karena mereka tertipu, banyak yang tertipu gitu ya. Nah, kemudian jamaah, apa itu makar? Jadi ulama ini mengatakan bahwa makar itu at-tawassul ilal iqa'i bil qasam min khasu la yas'uru ya. Jadi makar itu loncatan, batu loncatan atau perantara ya, perantara alat untuk menjerumuskan musuh tanpa disadari oleh musuh. Itu makar ya. Jadi istilahnya tipu daya lah. Dalam strategi perang itu kan ada tipu daya ya gitu. Nah, kalau pertempuran kan jelas tuh nggak pakai tipu daya, fight gitu ya, langsung pakai senjata gitu. Nah, kalau makar ini peperangan yang tanpa tanpa bertempur gitu ya. Nah, sekarang ini setelah Perang Dunia Kedua ini banyak dipakai nih. Banyak dipakai. Makar itu banyak dipakai dengan melibatkan pengkhianat, munafikun dan orang-orang para hubud dunia. Itu ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-harbu khud'atun gitu. Perang adalah tipu daya gitu. Jadi perang itu juga bagian dari
makar gitu ya. Nah, sekarang kita coba telaah tafsir Al-A'raf ayat 97 sampai 99-nya. Sekarang 97-nya nih. Afa amina ahlul qura. Apakah merasa aman para penduduk negeri itu ayatiyahum ba'suna bayatan gitu, dari siksaan kami, siksaan Allah yang datang kepada mereka di malam hari, wahum na'imun gitu, di saat mereka sedang tidur malam. Ya. Jadi Allah ingatkan nih, ya, kenapa Allah ada orang-orang yang penduduk negeri itu yang merasa aman gitu dari siksaan Allah yang biasa suka datang juga di malam hari gitu, tanpa disadari ya. Orang lagi tidur, tahu-tahu tsunami, tahu-tahu longsor. Awa amina akhlul qura, atau apakah penduduk negeri-negeri itu ayatiyahum ba'su maduha gitu, merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu duha. Tadi waktu orang tidur, waktu malam, kemudian ada juga siksaan Allah yang datang pada waktu duha. Wahum yula'abu gitu, ketika mereka sedang main-main. Nah, ini contohnya peristiwa tsunami di Aceh itu waktu duha ya. Jadi dibuktikan oleh Allah, firman Allah itu. Orang lagi duha, lagi main-main, tahu-tahu datang bencana gitu ya. Jadi dua ayat ini jamaah sekalian, ini menggambarkan gini, orang yang malamnya tidur nyenyak, siangnya main-main gitu. Ini kan gambaran kondisi orang yang sangat aman, sangat nyaman, dan sangat mapan kondisinya. Sebab kalau nggak aman, kalau nggak nyaman, kalau nggak mapan, nggak bisa duha main-main tuh, ya. Mesti sholat karena dia ingat Allah. Kalau ada masalah, pasti ingat Allah, ya. Kalau yang nggak ingat Allah maka keterlaluan. Kemudian jamaah, ya, surat Al-A'raf ayat 97 Allah gunakan kalimat fa'amina akhlul qura gitu. Fa-nya ini ada di awal kalimat ya, disambung dengan alif hamzah gitu. Ini disebutnya huruf istinaf gitu. Jadi bukan kalimat tanya nih, tapi kalimat peringatan. Kalau secara struktur bahasa seolah-olah kalimat tanya ya, fa'amina gitu, apakah gitu ya. Padahal ini adalah kalimat peringatan gitu. Jadi kalau a-nya di depan, afa'amana itu beda lagi gitu ya. Gitu, ini istifham gitu. Itu baru kalimat tanya tuh. Kalau afa'amina itu kalimat tanya ya. Gitu jemaah, disebutnya istifham gitu. Nggak usah saya jelasin lah. Jadi gini jemaah, seperti tadi dijelaskan sebelumnya ya, ada harfun hamzah qata, alif qata itu ya, alif yang di atasnya ada hamzah gitu, disebutnya hamzah qata ya. Selain artinya afaminu, apakah juga ada artinya lil inkar wa ta'jub minha lihaula gitu ya. Li inkar itu artinya mengingkari. Jadi kalau ada perkataan seperti itu Allah menggunakan huruf harfun di depannya, itu Allah katakan jangan merasa aman gitu ya. Jadi ini peringatan dari Allah, jangan pernah merasa aman dari siksa Allah. Ya. Ini peringatan gitu. Yang kedua, takjub. Bimakna takjub itu artinya Allah ini aneh gitu. Kok ada sih orang-orang yang bisa merasa aman dari siksa Allah yang datangnya tiba-tiba? Gitu. Kan Allah nggak ngasih tahu dulu sama kita. Ya, fulan sebentar lagi kiamat, enggak. Ya. Bencana itu datangnya, siksa Allah itu datangnya tiba-tiba gitu. Makanya Allah sampaikan di sini pakai alif itu tadi ya, supaya di depannya supaya mengingatkan gitu. Aneh, Allah itu aneh gitu. Ya. Nah, jadi gini jemaah. Khususnya ya, kalau umat sih
ya maklum lah. Kalau umat kan kadang belum ngaji ya, kadang belum cukup ngajinya. Tapi kalau sudah namanya kiai, ulama, ustadz, ya, terus punten-punten ya, legislatif, orang Islam, ya, mereka kan sebenarnya paham terhadap makarnya Allah, ya. Cuma yang jadi masalah, kenapa maksiat dibiarkan? Kezoliman, ketidakadilan diantepin aja, ya. Terus apalagi Allah sudah pernah membuktikan makar-makarnya itu dari kejadian-kejadian alam yang pernah terjadi di Indonesia gitu. Itu kan peringatan Allah gitu. Makanya Allah tegaskan afa amina gitu. Kok bisa gitu ya? Orang-orang itu sudah dikasih peringatan ada tsunami, ya. Kejadiannya tsunami Aceh waktu duha. Kejadiannya tsunami Banten waktu orang tidur. Ini kan sudah dibuktikan semua sama Allah gitu. Kok masih pada santai gitu ya? Itu jadi hal-hal seperti ini akan membuat marahnya Allah bertumpuk. Kadang kalau kita juga marah sama anak, ya, kan udah diingetin masih gitu kan kita nggak langsung lagi marah. Biasanya disimpan gitu ya. Ini anak udah dikasih tahu masih begini, diam aja. Tapi nanti sudah pada puncaknya marahnya, nah itu yang jadi bahaya gitu. Makanya Allah ingetin nih dalam surat Al-A'raf gitu, ya. Afa aminu makarullah gitu. Allah juga berfirman, aidan, maka apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah, ya. Makarnya Allah itu yang sifatnya dijelaskan berubah-ubah dan tidak pernah terduga-duga, ya. Fala ya'manu makarallahi ilal qaumul khasiran. Maka tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Nah, orang-orang yang merasa aman dari makar Allah, pasti dia dijamin oleh Allah akan merugi. Karena dia nggak waspada terhadap makarnya Allah gitu. Ya, contohnya gini, orang-orang yang lalai ikut jadi korban dalam peristiwa makarnya Allah. Kan tidak semua kejadian musibah alam ini hanya orang-orang maksiat saja. Orang-orang soleh juga kena gitu. Kenapa dia kena? Karena dia lalai. Ya. Dan dia lalai gitu. Kemudian orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang istiqomah dalam amal dan ibadah di siang dan malam. Jadi siangnya itu tidak lupa ibadah-ibadah sunnah, minimal sholat sunnah sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu minimal. Ya, kemudian malamnya ada ibadah tahajud atau qiyamul lail gitu. Ya, insya Allah orang-orang yang seperti ini sehebat apapun makar Allah akan terjaga. Itu sudah pernah terbukti. Ya, kita sudah pernah menyaksikan di televisi gitu. Ya, karena Allah tegaskan jamaah, fala ya'manu makarallahu ilal qaumul khasiran. Khasiran ya. Enggak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi tadi gitu, ya. Nah, jadi kita ini harus bisa membedakan jemaah. Harus membedakan orang-orang yang soleh ketika mereka menghadapi ujian dari Allah di dunia. Nah, ini ciri orang yang soleh, ya. Ketika menghadapi ujian, ya, jadi sifatnya ujian bukan makar. Kalau untuk orang-orang soleh, Allah turunkan ujian bukan makarnya Allah, gitu, ya, ujian. Pertama yang dia akan lakukan ketika dia menghadapi musibah yang sifatnya ujian, cirinya adalah dia akan tobat dulu. Pertama nih, menghadapi musibah entah apa, sakitkah atau apa, pertama dia akan tobat dulu. Dia ingat dosa, dia minta ampun atas sifat-sifatnya dia sebagai makhluk yang khata' wa nisyan. Pertama itu dia lakukan, dia tobat dulu, ya. Yang kedua, dia akan meningkatkan keimanannya, dia akan menambah dengan ibadah-ibadah khusus, ya, untuk menyelesaikan masalahnya itu.
sifatnya misalnya sholat tahajud, sholat hajat, sholawatnya ditambah puasa sunnah, ya, kemudian menambah amal soleh, sedekah dan sebagainya. Nah, ini dalam rangka mencari jalan keluar dari perkara ujian. Ini untuk orang-orang yang soleh. Jadi kita kalau bedain orang ini kena makar Allah atau kena ujian Allah, soleh atau tidak, ya lihat aja cara dia menghadapi masalahnya dia di dunia. Ya, pertama dia tobat dulu tadi. Gitu jemaah. Nah, orang-orang yang kena makar Allah, ya, yang kena makar Allah, pertama dia akan ngejar maksiat. Pertama, karena stres dia cari minuman keras, dia cari narkoba, ya, menjauhkan diri dari Allah. Malam-malam bukannya sholat, ke diskotik, ke karaoke, ya. Nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah min dzalik, ya. Kemudian mereka membeli, maknanya di sini membeli musuh sebanyak-banyaknya. Ini orang yang kena makar Allah cirinya. Maknanya membeli musuh sebanyak-banyaknya itu, musuh kita itu aduun mubin, yaitu setan. Ya. Ada setan yang bentuknya jin kafir, ada bentuknya manusia gitu. Ya. Dia beli setan sebanyak-banyaknya. Ya. Dia beli setan yang berbentuk manusia, oknum-oknum aparat dia beli. Ya kan, misalnya nih, ya. Terus dia beli media, ya. Dia beli kadu. Ini istilah saya aja, kadu. Kadu itu kiai amalannya dukun. Ya, kadu disebutnya gitu. Ongkoh kiai tapi amalannya dukun, ya. Minta doanya Mbah, dibayar. Potong kambing, pindahin ke kambing sana. Nah, itu kiai yang beramalan dukun, ya. Gitu. Nah, ini ciri orang yang kena makar dari Allah. Ketika dia menghadapi sakit, ketika dia menghadapi masalah, justru dia mencari jalan yang menjauh dari Allah, ya. Gitu jemaah. Nah, kemudian dalam kupasan tauhid, ya, walaupun Allah itu suka berbuat makar, Allah itu tidak boleh disifati makar secara mutlak. Ini kajian tauhidnya, ya. Karena gini jemaah, Allah ketika berbuat makar itu hanya kepada orang-orang yang layak diberi makar. Ya. Allah itu sifat makarnya hanya membalas makarnya orang-orang yang berbuat makar. Gitu. Ya. Wa qallallahu ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka memikirkan tipu daya, memikirkan makar, Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah menggagalkan makarnya manusia itu. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ya, tapi ini nggak sekaligus diantap, dibiarin tuh sama Allah sampai numpuk. Ya. Begitu sudah masuk ke perkara-perkara dosa yang besar, baru Allah balas. Bunuh dibalas, bunuh misalnya. Kan itu makar sifatnya. Ya. Makanya hati-hati gitu. Cuma kebetulan yang membunuh kafir, yang dibunuh kafir. Itu salah satu fakta makar Allah. Gitu. Ya. Kalau kita tafakurin tuh kelihatan tuh, oh ini makar Allah. Ya. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Dan pasti momennya, waktunya tepat kalau Allah gitu, ya. Kemudian Allah jelaskan dalam surat An-Naml ayat 50 bahwa wa makaru makron, dan mereka membuat makar dengan sungguh-sungguh, wa makarna makron. Kemudian kami, di sini Allah gunakan kami, ya, membuat makar dengan sungguh-sungguh juga. Artinya kami ini Allah tidak langsung turun sendiri, tapi melalui malaikat dan melalui proses kejadian gitu. Ya. Wahum la yash'urun gitu. Sedangkan mereka tidak sadar. Nah, ini banyak orang yang tidak sadar kalau peristiwa makar Allah itu sebagai makar Allah gitu. Salah satu cirinya juga dalam An-Naml ayat 50 ini, sifat makar Allah itu
balasannya setimpal. Balasannya setimpal. Ya. Kemudian jemaah fidakumullah, kenapa orang-orang yang makar itu selalu lengah? Nah, ini pertanyaan, ya. Ini perlu dikupas supaya kita juga sadar gitu, ya, bahwa oh itu ternyata makar juga gitu ya. Nah, orang-orang itu lengah dengan makarnya mereka karena para fasikul munafikun atau orang kafir itu, mereka merasa walaupun mereka maksiat dan sesat, tapi mereka tetap mendapatkan manfaat apa yang diinginkan gitu ya. Mereka tetap merasa mendapat kekuasaan, mereka merasa tetap pangkatnya naik, hartanya berlimpah, pendukungnya bertambah, kan gitu ya. Gitu, orang-orang yang makar sekarang kan gitu ya, terjaga gitu. Kayak Fir'aun kan, dia waktu awal-awal makar sebelum datang azab Allah, dia tenang aja karena dia merasa kekuasaannya bertambah terus ya, pangkatnya naik terus, bahkan dari raja jadi Tuhan, hartanya berlimpah terus gitu ya, pendukungnya bertambah gitu. Padahal dia nggak sadar orang-orang yang ngedukung dia itu orang-orang yang makar juga ya gitu, karena Allah itu selalu setimpal ya. Kulusain kholakna biqadarin gitu, dengan kadarnya, dengan ukurannya yang seimbang gitu. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan makar gitu ya. Jadi orang makar dibunuh oleh orang yang makar gitu ya. Gitu. Padahal sesungguhnya an Abi Musa al-Ansari radhiyallahu anhu marfu'an gitu ya, dari Abu Musa al-Ansari radhiyallahu anhu, jadi diriwayatkan secara marfu. Secara marfu itu maksudnya secara jelas, innallaha liyumli dhalim, sungguh Allah Ta'ala itu tangguhkan untuk orang-orang yang zalim, fa iza akhazahu lam yuflitu gitu. Maka apabila Allah telah menghukumnya, tidak akan dilepaskan terus Allah. Jadi untuk orang-orang yang zalim itu, ketika datang makarnya Allah, nggak dilepasnya mulut, terus saja sampai nggak ada ininya lah, sampai benar-benar sampai beak lah gitu ya, sampai habis gitu ya. Tumakara, kemudian Abu Musa ini membaca Quran surat Hud ayat 102, wa kadzalika akhzu rabbika iza akhazal qura wa khiya zalimah gitu. Dan begitulah azab Rabb kamu kalau dia mengazab penduduk negeri itu, negeri yang berbuat zalim, inna akhzahu alimun syadid gitu. Sungguh azabnya Allah itu sangat pedih dan keras. Jadi ketika Allah sudah tiba makarnya Allah, azab Allah itu akan turun sekeras mungkin dan sampai orang itu benar-benar pedih. Ya. Udah nggak ada pangkat, udah nggak ada raja, ratu apapun, jenderal apapun, kalau udah kena makar Allah mah ceri. Anu jago kumaha oke, kalau kena makar Allah mah nangis gitu. Ya. Gitu jamaah. Kemudian jamaah sekalian, ya, kita kupas ini mengenai apakah ada perbedaan antara makar dengan khianat. Nah, makar itu bisa juga bermakna bagus dan bisa juga bermakna baik karena hanya diturunkan kepada pihak yang makar saja. Ya, jadi kalau yang nggak makar, Allah nggak akan makar kepada orang yang tidak makar. Nah, kalau khianat itu sifat yang paling tercela, sifat yang paling tercela di setiap keadaan. Karena kalau makar Allah membalas makar, kalau khianat Allah tidak balas. Ya, Allah tidak mau melakukan perbuatan khianat, makanya terhadap orang yang khianat Allah tidak balas. Ya. Waqala Nabi SAW, ayatul munafik salasin gitu. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya, iza hadatsa kadzaba, kalau dia bicara dia itu dusta, wa iza wa'ada akhlafa, kalau dia janji itu dia langgar. Ya, wa iza
Autu'mina khona gitu. Kalau dia dipercaya, dia akan khona, akan mengkhianat, berkhianat. Nah itu khianat itu termasuk salah satu orang munafik gitu, sifat dari orang munafik. Makanya Allah nggak mau sampai terbawa perkara munafik gitu, ya. Wa qala Allah Ta'ala wa yuridu ayakhda'uka gitu. Jadi dan kalau mereka bermaksud menipu, ini artinya Allah bicara kepada khitabnya kepada Rasulullah, ya. Al-Anfal ayat 62. Jadi Allah menyampaikan, wahai Muhammad, dan kalau mereka bermaksud menipu kamu, ya, atau berkhianat terhadap kamu, fa inna hasbukallah, maka sungguh cukuplah Allah itu menjadi pelindung. Jadi terhadap perkara khianat, Allah tampil tidak membalas khianat, tapi Allah melindungi orang yang dikhianati. Ya, sifatnya begitu. Jadi Allah hanya melindungi gitu. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 71, wa iyuridu khiyanaka gitu. Dan jika mereka bermaksud, jadi ini menceritakan gini. Ada para tawanan-tawanan kafir, ya, yang ditawan oleh orang Islam zaman Rasulullah itu, yang berkhianat kepada Rasulullah gitu, ya. Faqad khonallahu min qablu gitu, maka sungguh mereka itu telah berkhianat kepada Allah sebelumnya. Nah ini jadi Allah menjelaskan gini, khianat itu sudah sifat jemaah. Artinya orang yang ketika dia berkhianat sekali ini, Allah jelaskan sebelum-sebelumnya mereka memang suka berkhianat gitu. Jadi kalau kita ketemu orang yang berkhianat, nah itu habit gitu. Jadi bukan keadaan mendadak, tapi memang sudah sifatnya, dia sudah melakukan khianat itu sudah berkali-kali, ya gitu. Jadi kalau ada orang yang khianat tuh ya emang tukang khianat dari dulunya gitu, ya. Contoh misalnya gini, orang yang nifak, ya, atau munafik gitu, dia khianat kepada Allah dan Rasulnya. Misalnya gini, dia mengingkari perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini termasuk orang yang mengkhianati Allah dan Rasulnya gitu, ya. Sunnah Rasul diledek-ledek, ya. Terus perintah Allah diingkari. Nah itu termasuk orang yang mengkhianati Allah dan Rasulnya gitu, ya. Misalnya sholat fardu digampangin lah gitu, ya. Ada uzur sedikit nggak sholat gitu, ya. Tidak zakat gitu, ya. Jadi orang yang sudah cukup untuk pergi haji, dia tidak berangkat haji. Ini termasuk orang yang mengkhianati Allah dan Rasulnya gitu, ya. Istitoh disebutnya itu. Nah kemudian ada pendapat Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud khianat terhadap Allah dan Rasulnya itu tidak terbatas meninggalkan aturan agama, tapi juga menyempitkan aturan agama, termasuk khianat pada Allah dan Rasulnya, ya. Misalnya gini, menyempitkan aturan agama itu misalnya dalam hal tarbiyah dan hikmat terhadap Allah dan Rasulnya, hukum-hukum Allah dan sunnah Rasulnya itu dihitung sama dia untung ruginya. Nah, ini termasuk khianat, ya. Untung nggak nih saya dakwah? Wah ini kalau dibayar sedikit, nggak cukup dengan bensin. Nah ini rugi nih. Nah, itu termasuk bagian dari khianat, gitu, ya. Jadi menghitung-hitung perkara ibadah dengan nilai dunia, ya, itu termasuk khianat gitu, ya. Terus orang-orang yang suka ingkar janji itu termasuk khianat. Jadi hati-hati nih. Ada orang-orang yang pejabat-pejabat legislatif atau apapun kan suka disumpah, bahkan disaksikan kitab suci, ya.
Terus dia tidak menjalankan sumpahnya, sama dengan dia mengkhianati Allah dan Rasulnya. Karena dia bersumpah tidak hanya kepada manusia, disaksikan oleh kitab suci yang ditaruh di atas kepalanya dia, gitu, ya. Nah, ini kalau sudah keluar dari janji-janjinya pada saat sumpahnya atau janji-janji kampanye, maka ia termasuk khianat. Karena khianat kepada rakyat sama dengan khianat kepada Allah dan Rasulnya, ya, gitu. Nah, orang-orang yang khianat ini dijamin oleh Allah, ya, tetap pasti akan dikalahkan, gitu. Karena Allah berfirman, ya, ini Allah berfirman tentang janjinya Allah kepada Rasulullah SAW, fa'amkana minhum, gitu. Maka Allah jadikan Rasulullah SAW itu berkuasa terhadap orang kafir. Nah, ini karena orang kafir kan berkhianat kepada Rasulullah. Nah, kemudian dijanjikan kemenangan kepada Rasulullah SAW, ya, oleh Allah. Nah, kemudian jemaah, orang-orang yang sering berkhianat itu juga termasuk golongan orang-orang yang munafik. Ini dijelaskan dalam An-Nisa ayat 142. Innal munafikina yukhadi'una Allah. Sungguh orang-orang yang munafik itu sering menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, gitu, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Ya. Gitu. Ini yang termasuk golongan yang munafik, gitu. Ya. Jadi yang dibalas bukan khianatnya, tapi tipuannya. Ya, sifat nipunya yang dibalas, gitu. Ya, karena Allah paling nggak mau masuk ke wilayah khianat, gitu, ya. Nah, digambarkan oleh Rasulullah SAW, salah satu ciri orang munafik di dalam ibadah itu, wa iza qamu ila sholati qaumu kusala. Ya, kusala ini dijelaskan, ini tegas kusala, gitu. Jadi kalau orang dan mereka yang mendirikan sholat, ya, kamu kusala, tapi berdirinya dengan malas. Ada orang yang sholatnya malas-malesan. Sholat mah sholat, tapi malas-malesan, ya kan kelihatan, ya, orang yang sholat malas-malesan tuh kelihatan, gitu. Nah, ini termasuk dalam ciri orang yang munafik dina perkara ibadah, gitu, ya. Yura'unan nas, gitu. Kemudian mereka yang bermaksud riya di hadapan manusia, itu juga termasuk orang yang munafik, itu. Wala yazkuruna Allaha illa qalilan, gitu. Dan mereka itu menyebut nama Allah hanya sedikit, gitu. Jadi kalau enggak rame-rame itu enggak zikir tuh. Makanya saya aneh kalau ada kiai, ustadz yang mengharamkan atau melarang orang yang habis sholat zikir berjamaah. Ada ya kalau nggak salah, ya. Ada yang gitu tuh. Nggak tahu tuh alirannya apa itu, ya. Katanya habis sholat tuh nggak usah zikir berjamaah. Bang, zikir sendiri-sendiri aja males, susah. Gitu. Zikir sendiri aja susah, masa dilarang orang yang zikir berjamaah? Kapan lagi? Kan gitu, ya. Jadi ya gitulah. Kalau menentukan hukum itu harus ambil yang jelas sanadnya, ya, jelas matannya, terus jangan direka-reka, gitu, ya. Jangan asal dolalah bid'ah, dolalah, gitu, ya. Itu karena gitu jemaah. Di sini dikatakan, Allah katakan mereka itu yang sedikit sekali menyebut nama Allah, itu termasuk golongan orang munafik. Ya. Apa salah kalau kita paksa atau kita ajak? Kan sifatnya ngajak, ya. Kalau imam selesai sholat terus ngajak berzikir, itu kan ngajak, gitu. Berarti kan mengajak jamaahnya keluar dari sifat kemunafikan. Kok dilarang? Kan aneh, gitu, ya. Itu jamaah.
Kemudian Imam Utsaimin rahimakumullah dalam surat An-Nisa itu ditafsir oleh beliau ayat 142 ya. Innal munafiqina yukhadi'unna Allah, sungguh orang-orang yang munafik itu orang yang sering menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, dan mereka Allah akan balas sifat tipunya. Nah, ini faedah dari ayat ini dijelaskan ya Al-Utsaimin, wa yustafadu min hadhil ayah gitu. Kita bisa mengambil beberapa faedah dari ayat ini. Pertama, al-hadaru minan ni'am gitu. Ya, allati yajlubu wallahu lil abdi gitu. Harus waspada terhadap ini maksudnya gini, al-hadaru minan ni'am, harus waspada terhadap ni'am itu nikmat Allah ya, allati yajlubu wallahu lil abdi, yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita diingatkan harus waspada nih terhadap berbagai nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ya. Lil alatakuna istidrojan ya. Jangan sampai nikmat itu menjadi istijrat bagi kita. Harus hati-hati ya. Ketika kita mendapatkan nikmat Allah, tafakurin dulu, ini apa? Gitu. Kalau kita tafakurin supaya tidak masuk ke jadi istijrat, jangan sampai nikmat Allah itu dipakai untuk keluar untuk maksiat. Ya. Jual rumah, dapat rezeki lebih mahal, rumahnya dibeli orang lebih mahal, pakai maksiat. Nah, itu istijrat jadinya hartanya ya. Kemudian dapat rezeki apapun lah gitu, kalau dipakai maksiat itu jadi istijrat gitu ya. Li'anna kulla nikmatin, nah setiap nikmat yang Allah berikan kepada kamu itu falillahi alaika wadifatu syukriha gitu, maka melahirkan kewajiban bagi kita kepada Allah untuk mensyukuri nikmat. Nah, supaya rezeki kita tidak jadi tidak jadi istijrat, syukuri segala macam bentuk nikmat Allah. Wa khiyal qiyamu bi ta'atil mun'im gitu. Dan caranya melaksanakan syukur dengan ketaatan kepada sang pemberi nikmat gitu. Ya. Jadi cara kita bersyukur yaitu kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah gitu. Ya. Gitu. Kemudian gini jemaah sekalian. Perbuatan makar Allah itu terbagi 3. Ya. Pertama, makar musyakalah. Makar ini artinya pembalasan serupa ya. Ini disebut masyar musakalah itu makar yang menggagalkan rencana jahat yang dilakukan oleh orang kafir. Itu disebut makar musakalah gitu. Misalnya dalam kasusnya Nabi Isa Rasulullah SAW itu orang-orang kafir berniat jahat digagalkan. Nah, ini disebut makar musakalah. Yang kedua ada makal istijrat. Makal istijrat ini pembiaran Allah dalam sementara waktu kepada pelaku makar. Nah, ini disebut makar istijrat ya. Itu dibiarin nih sama Allah nih, sampai dia akhirnya puncak perbuatan maksiatnya baru dibalas oleh Allah. Gitu. Ya. Yang ketiga itu adalah makar Allah yang sifatnya azab. Ada sifat makar azab gitu. Ini untuk orang-orang yang sudah sampai pada puncaknya gitu. Ya. Afa aminu makrullah gitu. Maka siapa yang mereka merasa aman terhadap makarnya Allah gitu, ya. Fala ya'manu makrullah, tidak ada yang akan bisa merasa aman dari makarnya Allah ila qaumul khasirun gitu, kecuali orang-orang yang merugi tadi gitu, ya. Cuma itu. Kemudian gini, salah satu yang akan mendatangkan makarnya Allah dalam waktu yang segera, ya, ini harus kita perhatikan. Makarnya Allah yang akan langsung segera Allah datangkan itu kalau persoalan LGBT, ya. Kalau orang membunuh, terus perkara-perkara maksiat,
Ya, itu agak lama tuh. Tapi kalau yang sudah sifatnya pelanggarannya LGBT, Allah itu nggak pakai waktu. Karena kodratnya Allah yang dilanggar. Ya. Udah dibikin Allah diciptakan jadi udin, dia rubah kodratnya Allah jadi dini misalnya. Ya. Nah itu langsung tuh, kalau udah sifatnya LGBT itu makar Allah langsung. Nggak lama-lama gitu. Ya. Wa iz qalu, maka dalam surat Al-Anfal ayat 32 itu mereka menyatakan wa iz qalu, ya, dan ingatlah ketika orang-orang musyrik itu berdoa kepada Allah, ya. Ini ada orang musyrik yang suka nantang Allah nih, nauzubillah min dzalik, kita jangan sampai ya. Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika gitu. Ya Allah, kalau betul Al-Qur'an ini adalah benar di sisi Engkau, tantangannya orang musyrik nih ya. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Tantangannya orang munafik kepada Allah. Awi'tina bi'azabin alimin gitu, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Nah, orang itu kalau udah seperti ini itu nggak pakai cerita lama. Ya, cerita lama itu nggak ada itu. Cepat Allah langsung datangkan gitu. Karena yang namanya orang sabar kalau ditantang suka nggak kuat. Kita aja sabar, punya jiwa sabar, punya sifat sabar. Kalau ditantang suka nggak kuat tuh sabar tuh. Ya. Apalagi Allah gitu. Jadi ini ada sifat orang yang suka menantang-nantang Allah gitu. Ya. Misalnya gini. Biasanya ini sering kejadian kalau kepada orang-orang yang punya kekuasaan, ya, punya jabatan tinggi, terus suka maksiat, suka sesat. Biasanya dia suka tantang Allah, gitu. Walaupun tidak diucapkan atau tidak diperagakan, karena minimal dalam hatinya itu ada nantang Allah. Kenapa? Karena yang namanya maksiat dan sesat itu kan sadar. Tidak ada orang yang maksiat dan sesat tidak sadar, nggak ada. Ya, makanya senikmat-nikmatnya hidup itu tidur, karena tidur itu jauh dari maksiat. Ya, gitu jemaah. Pahalanya gede itu orang yang puasa terus tidur gitu. Nah ini termasuk orang yang menantang Allah, adalah orang-orang yang dengan jabatan dan kekuasaan yang tinggi, tapi dia selalu maksiat dan selalu sesat. Tidak pernah bertobat, ya. Kemudian jemaah sekalian, gini, ya. Sebagai penutup nih, saya ingatkan aja sedikit ya. Ingatkan, sebelumnya pernah saya ingatkan minggu lalu kisah-kisah para ulul azmi, ya. Ada kisahnya Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun, tapi yang beriman hanya 80 orang. Ya. Kemudian kisahnya Nabi Hud, ya, yang diutus kaum Ad, mereka itu mendustakan kenabian gitu, ya. Jadi ini termasuk kisah-kisah makar yang dialami oleh para nabi dan rasul sebelumnya gitu, ya, sebelum Rasulullah SAW. Itu jemaah sekalian, kajian makar kita pagi ini, dan khianat kita sudahi dulu gitu. Materinya sebetulnya agak banyak, cuma takutnya malah nanti kepotong-potong gitu. Jadi saya buka sesi tanya jawab aja dulu deh. Ada yang mau ditanyakan nggak? Perkara makar, perkara khianat. Ya. Kita dapat rezeki, tapi dapat rezekinya itu dengan ya seolah-olah fisik lah gitu ya. Itu masalahnya orang. Tapi uangnya itu yang satu misalnya disumbangkan ke masjid atau ke madrasah, 25%-nya, yang 75%-nya yang dipakai sendiri untuk kegiatan. Ini gimana coba?
Ini maksudnya rezeki yang tidak halal. Iya, itu dari ngakalin. Money laundry ya. Oh, itu saya pernah alami itu. Jadi di madrasah kita di Cipanas itu ditawari oleh pemerintah daerah dapat bantuan 100 juta, terimanya 50 juta. Tapi tanda tangan kwitansinya harus 100 juta. Ya. Itu pasti saya tolak. Kemudian ibu saya punya yayasan, punya sekolah di Tebet tuh, Yayasan Zinia. Pernah ditawari mobil Kijang 2, uang 100 juta. Tapi yang diterima mobil Innovanya 1, ya, uangnya 50 juta. Ditolak juga. Tanda tangannya, bahkan bukan hanya tanda tangan, harus disiarkan di TV, di media. Tolak. Gitu. Jadi saya jawabnya akan pakai cerita aja lah, pakai cerita pengalaman. Pasti kita tolak. Gitu karena apa namanya ya, begitu kita terima, ya itu termasuk kita khianat. Kalau kita terima hal-hal seperti itu, ya kita khianat. Ya. Karena kita mengkhianati hukumnya Allah dan Rasulnya. Gitu kan, berarti kita kan membiarkan tuh, membela ya, membenarkan. Gitu. Khianat itu. Gitu. Jelas itu kita tolak. Kita tolak gitu. Ya. Janganlah, karena nanti bukan apa-apa ya, dimulai dari diri kita, dari lingkungan terdekat dan menjadi masyarakat. Kalau sudah dimulai seperti itu, jadi kebiasaan. Artinya akhirnya jadi dianggap biasa. Hal maksiat dianggap biasa, ya, dianggap normal lah gitu. Itu kan yang bahaya. Ya. Gitu, lebih baik hindarilah yang gitu-gitu. Ya, karena kita termasuk dalam khianat pada Allah. Hah? Yang jadi saksinya aja termasuk khianat, apalagi dia yang ambil. Hah? Oh, kita udah nasehatin. Ya urusannya dia lah, dia tetap masuk dalam perkara khianat, melakukan perkara khianat, kita yang memberi nasihat, kita yang lepas dari perkara khianat gitu. Hah? Yang memberi nasihat? Yang menerima ya termasuk berkhianat. Kalau munafik hukumnya ya bagian dari munafik, itu sifat munafik kan khianat. Gitu. Gitu. Janganlah, hindarin lah. Lebih baik hindari gitu. Yang subhat aja kita hindari, apalagi yang jelas gitu. Sebaiknya gitu. Ya, kalau nggak ada lagi saya tutup aja ya. Ya. Inna dina indallah. Saya ada dua ayat juga menyatakan bahwa Nasoro, Yahudi kalau diterima dia juga. Ini gimana? Ada sedikit apa namanya bertentangan sih. Tapi sekali bahwa agama ideologi dan dijamin masuk juga. Tapi ada dua ayat yang menyatakan kalau tidak ada sekarang sama apa? Nasoro dan Yahudi kalau diterima
dia tidak masuk surga. Iya. Yahudi itu sudah jelas-jelas bertentangan dengan agama yang kita anut. Sadaqallah. Jadi maha benar firman Allah. Nggak ada perbedaan, nggak ada, artinya nggak ada khilaf dalam hal ini. Karena gini, dikatakan orang yang beriman dalam Nasrani dan Yahudi itu dia masuk surga karena Nasrani dan Yahudi aslinya adalah Islam. Gitu. Jadi maknanya ini adalah makna zaman. Dikatakan sebagai Nasrani dan Yahudi, kalau kita kupas itu adalah makna zaman ketika mereka belum datang Islam. Inna dina indallahil Islam itu adanya di Al-Quran, di Injil dan di Injil yang asli dan di kitab-kitab lain yang asli. Taurat tidak ada dikatakan inna dina indallahil Islam. Gitu. Jadi untuk mereka, artinya bagi mereka Nasrani dan Yahudi yang asli adalah Islam, gitu ya. Karena gini, kita harus paham bahwa Al-Quran itu tidak hanya hukum sifatnya, tapi Al-Quran juga menceritakan sejarah. Jadi peristiwa-peristiwa yang lalu diceritakan oleh Al-Quran. Jadi maknanya ini adalah peristiwa yang lalu. Allah berfirman kepada mereka di masanya mereka. Itu di masanya mereka, ya, bukan sekarang. Itu karena kalau sekarang semua sudah menyatu di Al-Quran. Gitu. Agamanya sudah Islam. Gitu. Bahkan saya pernah lihat dapat kiriman WA itu, ternyata dalam Injil yang asli disebutkan nama Muhammad. Ada seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam. Dia menceritakan bahasa Yunani aslinya kitab Injil itu mengatakan Muhammad, disebutkan Muhammad. Gitu. Ya, itu jemaah. Ada lagi? Saya tutup aja ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibu da'watis sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asaka. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ahyina 'ala dinil Islam wa 'amitna 'ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyyan maqbulan fil hayati wa 'indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirki wa fisqi wa dalalati wa syirqi wa nifaqi bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami'il mahwi fid dunya wa akhirah wa ahwalihim istajib ya Allah ya mujibu da'watis sa'ilin. Allahumma la syahla illa ma ja'altahu syahlan. Allahumma tubbi fi taysyiri kulli asir fa innaka taysyira kulli asirin alaika yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kashiran wasi'an bil khairi hisab. Allahumma la tasluk minni ni'matan anta biha alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma khawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa inda hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.